bangkai busuk, ya, bangkai busuk semakin lama akan tercium baunya, sangat menyengat dengan ditutupi apapun itu, karena bau bangkai itu tidak bisa ditutupi. Ini adalah kandidat doktor dua bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang neuroscience behavior, dan yang kedua saya juga menjadi kandidat doktor pada bidang Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran dalam bidang neuropolitika. Banyak sekali keganjilan-keganjilan dari yang disampaikan oleh Tifa. Salah satu yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah latar belakang pendidikan yang dia sampaikan di depan sidang pengadilan, yang ternyata bertolak belakang dengan data yang kita dapatkan di pangkalan data Dikti itu sendiri, di mana dia di situ mengatakan sebagai kandidat doktor pada program doktoral Universitas Padjadjaran di bidang neuropolitika. Apakah ini benar? Kalau kita cross-check dengan data di website Universitas Padjadjaran pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ternyata bidang neuropolitika tidak kita dapatkan. Di program doktoral pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran itu ternyata ada 4 bidang, yaitu bidang hubungan internasional, bidang ilmu administrasi, bidang sosiologi, dan bidang kesejahteraan sosial. Di mana bidang kesejahteraan sosial inilah yang diikuti oleh Tifa sesuai dengan data di pangkalan data Dikti. Nah, ini aneh. Kenapa di depan persidangan dia mengaku sedang mengikuti program doktoral di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran pada bidang neuropolitika? Padahal bidang neuropolitika tidak ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unpad pada program doktoralnya. Baunya akan menyebar kemana-mana dan tercium oleh semua orang. Nah, apa yang dipertontonkan Mas Roy Suryo ini semakin menunjukkan hal-hal yang kecurigaan kami dan masyarakat. Sebenarnya yang berbohong itu siapa? UNJ, Universitas Negeri Jakarta kah? Atau Mas Suryo kah? Ini pertanyaan, bukan tuduhan. Karena kalau kita lihat tontonan ataupun pertontonan atau pertunjukan yang ditunjukkan oleh Mas Roy Suryo, ini bisa kita lihat, ya, yang berbohong itu siapa. Mari kita saksikan dan mari masyarakat yang menyimpulkannya. Fakta baru, Roy Suryo tawarkan diri. Punja diminta tak klarifikasi. Nah, dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Satono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih. Bukan nanti izin saya sampaikan anunya. Karena nggak mungkin dari UNJ yang membuat press conference itu, enggak ya, Prof ya? Kalau soal itu. Malah sebaiknya nggak usah aja, Prof. Daripada nanti malah diseret-seret. Ya, saya aja nanti. Jadi izin yang banyak. Sebelum ujian tutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka, dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Januari tahun 2026. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Disertasi yang perlu kita beritahu, tadi sudah sempat singgung sebelumnya Pak W1, memang dalam proses penyelesaian studi S3 itu salah satunya mengumpulkan disertasi. Nah, dalam posisi ini Pak Suryo memang belum mengumpulkan disertasi, makanya kalau dicari belum ketemu karena dia juga belum mengumpulkan, gitu. Karena salah satu syarat wisuda itu salah satunya adalah mengumpulkan repertori sama disertasi, gitu.
Nah, oleh Bilang lagi wisuda kemarin. dia belum, enggak, belum. 9 enggak, saya tahu kalau itu. Belum. Ini cuma satu kok. Iya. Yang aslinya? Lah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin, Mbak, ketika rumah kebakaran. Nah, nanti saya ini ya Pak. Boleh, ini dibuatkan. Nanti Bapak yang surat pernyataan ini sama originalitas. Nanti saya tempeli pakai materai asli. Boleh, Bapak tanda boleh. tangan Ya, bahasa siap, ya. siap. Tanda tangan ya. Jadi Iya, formnya itu, iya. Lewat dia satu paket itu yang saya kasih Bapak. Nah, ya itu. Nah, ya itu yang kebakar di kamar. Tinggal ini, Bu. Iya. Untung masih ada ini. Iya. Intinya moga-moga gak ada masalah ya, Mbak Elin ya. Ada orang yang ngeributin soalnya kurang kerjaan itu. Yang jelas Mas Suryo menyampaikan bahwa dokumen yang lain itu terbakar. Jadi hanya itu yang bisa dia selamatkannya. Rumah Mas Suryo terbakar. Ini rumah kapan? Kejadiannya kapan rumahnya Mas Suryo ini kebakaran ya. Dan ini menarik ya untuk mencoba untuk melakukan verifikasi ya bahwa kapan ya kejadian itu, di mana ya, dan seterusnya ya, itu nanti coba kita dalami. Jadi kalau kita lihat perjalanan studi Mas Suryo ini memang agak membingungkan kita, tetapi sekali lagi ranah itu pasti bisa dijawab oleh Mas Suryo dan UNJ. Nah, tinggal bagaimana ya, jangan sampai nanti data kebakarannya Mas Suryo ini justru menjadi pintu baru untuk orang kemudian menelisik kapan tempat di mana dokumen yang Mas Suryo sebutkan kebakaran itu disimpan, apakah di rumah yang mana, rumah yang baru atau rumah yang lama, tahun berapa ya. Itu menjadi sesuatu tanda tanya besar ya. Mengapa yang lain terbakar, mengapa yang satu utuh? Apakah itu disimpan secara terpisah atau apa? Kita tidak pernah tahu ya. Yang jelas ini menjadi hal yang menarik untuk kemudian kita bisa ikuti, tidak dalam rangka untuk menyudutkan Mas Suryo, tetapi memastikan bahwa Mas Suryo memang betul-betul ya menempuh suatu proses pendidikan yang baik, yang utuh, yang legal. Ya, sebab kalau itu tidak terjadi secara moral, maka secara moral pula gugurlah sebenarnya upaya untuk mempertanyakan tentang riwayat pendidikan Pak Jokowi atau siapapun ya di negeri ini ya. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur.